Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wungsu Anut Sesanti, guru dari Negeri SD Tigar Paking, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan khusus modul ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dalam kegiatan kali ini, saya mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tigar Paking, yaitu Bapak Sunardi SPD. Yang kedua adalah Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Repaking, Ibu Widi Widayati SPD MM. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Bapak, pagi ini saya mau minta waktunya Bapak sebentar untuk melakukan wawancara sedikit. Kali ini saya kan sedang pendidikan guru penggerak, Pak. Sudah masuk di modul 3.1. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri Tigar Paking. Mohon waktunya sebentar, sakit di Bapak. Siap. Untuk selanjutnya monggo mau menyampaikan apa yang kiranya kaitannya dengan kegiatan pembinaan. Waktu silakan. Pertanyaan yang pertama, Pak. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SD Tigar Paking ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada selama Bapak menjabat? Menurut saya dalam menghadapi kaitannya dilema etika ini atau mungkin rujukan moral ini harus pakai cara yang secara tidak langsung harus hati-hati, yang bisa juga dengan kata istilahnya teliti juga, karena dilema etika itu kan berhubungan dengan pengambilan keputusan benar lawan benar, kan itu. Sedangkan rujukan moral itu kan berkaitan dengan keputusan benar, salah, atau bisa juga terkadang istilahnya benar melawan benar, kan itu. Harus hati-hati ya, Pak. Tentu, dan bahkan perlu dengan rasa cermat atau teliti. Ini kaitannya dengan cara pengambilan keputusan. Betul sekali nih, Pak. Berarti hati-hati, teliti, jeli, cermat itu harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah nih, Bapak. Tentunya. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contoh kasusnya apa, terus bagaimana Bapak menyikapinya? Cara pengambilan keputusan ini terkadang saya paling tidak punya mitra kerja juga. Kemudian juga kita punya rekan teman sejawat. Ini kita rangkul bersama. Kita buat istilahnya hasil keputusan yang terbaik yang mana kita pakai. Ini tentunya ya kaitannya dengan rasa kehati-hatian tadi. Mungkin di satu pihak mungkin sudah cocok, yang lain tidak, karena mungkin kan bisa disatukan lewat mungkin rekan kerja, mitra kerja, baik komite atau mungkin teman-teman yang terdekat. Itu mungkin satu contoh misalnya. Kemarin ada kejadian. Yang kejadian itu adalah pas saat kita membangun pagar
Oh, pagar kecil. Nah, pagar ini kan baru selesai, terus dan kita pesen pasir, dan pasir 1 truk. Nah, pada waktu masuk itu ternyata bakternya tersangkut pohon mangga. Nah, akhirnya dengan tersangkut pohon mangga, truknya agak miring. Nah, miring, kemudian tidak bisa masuk ke lokasi, dan akhirnya kemudian muatan pasir dibongkar di depan sekolahan pas jalan masuk. Solusinya apa Dan solusinya? Untuk solusinya yang jelas mengangkutnya bagaimana? mengangkutnya kita lakukan dengan cara kerja bakti. Nah, kalau istilahnya sini kerja bakti, diangkat bareng-bareng. Nah, karena keputusan dari komite itu kemarin diajakkan istilahnya digerakkan siswa. Dengan cara kerja bakti, diangkut pakai ember. Ada yang pakai angkot dan sebagainya, dan dipandu oleh bapak ibu yang lain. Itu solusinya, dan akhirnya dengan kerja bakti, alhamdulillah semua dapat terrealisasi dan terlaksana dengan baik, dan selanjutnya tukang bisa melanjutkan pekerjaannya. Betul Bapak ya, kemarin saya sendiri juga menyaksikan anak-anak kelas 4, 5, 6 saling bahu-membahu untuk membawa ember dan mengangkut pasir dari jalan setapak itu menuju ke halaman SD kita. Walaupun tidak terlalu jauh ya Bapak, tidak ada 100 meter tapi harus perlu kehati-hatian dari Bapak Kepala Sekolah juga, karena mengingat itu kan takutnya ada orang tua yang tidak setuju gitu Pak. Tidak ikhlas anaknya jam sekolah kok angkut pasir gitu, padahal itu untuk kebaikan bersama. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Apa saja langkahnya? Ya, menurut kami itu yang pertama, tidak serta-merta istilahnya langsung diambil keputusan. Tentunya kita paling tidak mengetahui atau mengidentifikasi nilai apa yang terkandung di dalam masalah tersebut. Kemudian juga mengidentifikasikan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu juga. Jadi nanti kita kan perlu yang mungkin siapa pelaku-pelakunya. Kemudian yang berikutnya juga kita tidak lupa perlu adanya pengumpulan data berdasarkan fakta yang terjadi di lingkungan atau di sekitar kita. Terus setelah kita tahu fakta yang terjadi di sekitar kita, ada istilahnya pertimbangan. Manakala nanti mungkin dalam sikap mengambil keputusannya ini sifatnya segera atau tidak atau mungkin bisa itu kan kita perlu sampaikan. Berarti agar kita semuanya yang kaitannya mungkin ada hubungannya dengan hukum atau aturan-aturan yang nantinya tidak dilanggar. Terus seperti itu. Terus kemudian juga kita juga perlu adanya hubungan atau korelasi antara bapak ibu guru juga, kan kita libatkan juga. Mungkin ya juga mitra kerja seperti tadi, mitra kerja kita ajak ngomong-ngomong, kita ajak bicara, duduk bersama demi kelancaran semuanya dalam proses pengambilan keputusan. Juga mengujikan dan menguji juga apakah hasil keputusan ini berpengaruh terhadap lingkungan atau mungkin kepentingan umum yang lain. Jadi luas, tidak hanya pemikirannya harus lebih selangkah di depan daripada rekan-rekan guru atau kepala sekolah itu. Seperti itu. Terus yang mungkin tidak kalah pentingnya, perlu hasil keputusan itu kita refleksikan bagaimana di antara mungkin di sekolah kita istilah apa yang bisa
ini bisa diterapkan, penerapan ini sudah sesuai atau belum. Nah, terus nanti solusinya bagaimana ke depannya dan sebagainya. Itu hal-hal yang kaitannya dengan strategi. Berarti betul nih Bapak, sebelum memutuskan suatu keputusan itu harus dilihat dulu nilai yang terkandung, siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta dan bukti yang ada, kemudian urgent atau tidaknya, kemudian Bapak juga melibatkan mitra kerja, menguji keputusan apakah berpengaruh terhadap lingkungan luar atau tidak, kemudian mengambil keputusan itu lalu merefleksikannya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SD Negeri 3 Depak ini? Yang jelas kalau kita mengingat masalah efektif dan tidaknya, yang jelas kita perlu adanya kontribusi bagi Bapak Ibu guru. Oh iya. Tentunya tidak lepas itu, kita juga perlu sharing antara Bapak Ibu guru yang lain untuk masukan saran yang membangun. Kemudian juga tidak lupa adanya mitra kerja kita juga, komite juga, karena apa, komite yang di sini itu selalu eksis. Wah, Apabila Alhamdulillah. dalam kita menyampaikan salah satu hal yang kaitannya dengan mungkin sarana prasarana atau mungkin komite Aktif tetap juga, Pak. aktif. Yang jelas tadi seperti halnya kita punya rencana pengembangan pakan, alhamdulillah bisa Bisa terrealisasi. Padahal penjenengan bersediri itu Iya. dari ujung sebelah ke ujung, sampai utara, sini timur, sudah bisa selatan, ya. tercukupi. Alhamdulillah, berarti harus melibatkan semua stakeholder yang ada di SD Negeri 3 Depak. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Tantangannya di mana? Kalau tantangan yang saya alami ini tentunya berdasarkan apakah keputusan yang saya ambil ini ada istilahnya berdampak. Oh iya. Ada dampaknya baik buruknya ke pihak lain, itu yang jelas. Jadi mungkin juga keputusan yang saya ambil ini adil dan tidaknya kepada mereka yang saat itu dalam berkesinambungan dalam bermasalah, kaitannya seperti itu. Mungkin ada pihak-pihak yang sedang dalam mengalami masalah, atau mungkin ya kalau dikatakan berkasus itu kurang tepat ya, kurang masalah lagi, bermasalah. Berarti Bapak masih menelaah lagi nih, apakah keputusan yang Bapak ambil itu adil atau tidak, atau berdampak lebih luas atau tidak pada yang kepentingan umum, begitu ya Pak. Itu tantangannya ini. Kemudian apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Itu tergantung. Kalau saya tergantung. Iya, itu kasusnya gitu ya Pak. Iya. Kalau itu kasusnya itu urgen atau istilahnya segera ditangani, harus. Kenapa kita harus pakai jadwal? Oh, iya. Nah, itu harus kita selesaikan dulu. Nah, kita cari istilahnya pertimbangan, yang manakala yang pertimbangan itu bisa langsung kita sikapi untuk penanganan masalah yang segera ditangani. Tetapi apabila ada masalah yang kiranya bisa saya sampaikan di lain waktu, misalnya juga bisa kita masukkan ke dalam rapat ke Dewan Guru, rapat mingguan nih Pak. Rapat mingguan, atau mungkin lain lagi juga akhir bulan, kan bisa kita masukkan di situ masalah-masalah, atau mungkin kekurangan dan kelebihan dalam kita mengajar selama 1 bulan, atau mungkin istilahnya kekurangan dan kelebihannya di mana bisa kita saling koreksi, kita sampaikan di forum rapat akhir. Tetapi ya saya ulangi sekali lagi, yang urgen tadi itu kita harus segera disikapi. Itu seperti itu. Iya, bagus. Terima kasih Bapak. Berarti kan yang memang harus segera mendapatkan penanganan harus saat itu juga ditangani. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa saja atau belum urgent, bisa disampaikan lewat rapat atau saat ngobrol bersama atau bagaimana begitu nih Bapak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada yang membantu atau saya biasanya dalam memutuskan masalah itu setelah
Tadi kemarin bukan kemarin, tadi setelah kita adakan diskusi. Ya, diskusi. Ya biasanya diskusi lewat dewan guru, bisa juga melalui mungkin dari organisasi yang lain, bisa juga yang jelas kita tidak lepas dari komite juga kita ajak. Soal dilibatkan ya Pak. Itu karena netralitas kerja kita. Oke, berarti Bapak selalu melibatkan stakeholder yang ada di sini. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan yang tadi, pembelajaran apa sih yang dari perbincangan kita ini tadi yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak ini apa Pak? Yang bisa saya ambil itu dalam pembelajaran ini antara lain yaitu memutuskan sesuatu itu perlu pertimbangan, tidak gerusa-gerusu lah orang Jawa seperti itu. Dan kita dari semua pihak kita perlu menelusuri informasi awal atau dulu akar masalahnya dari mana, terus nanti berakhir seperti apa, sudah efektifkah atau belum keputusan itu, seperti itu Bu. Ya, berarti ini juga pembelajaran untuk saya ke depannya akan saya tiru. Tips-tips dari Bapak yaitu untuk memutuskan suatu masalah itu perlu pertimbangan yang cermat dengan melihat akar permasalahan, kemudian menelusuri informasinya, dan yang terakhir melihat keefektivitasan dari suatu keputusan yang Bapak ambil. Terima kasih Bapak untuk pagi ini, wawancara ini sangat berbobot sekali. Terima kasih ilmu-ilmunya, insya Allah akan saya kembangkan lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin ada kekurangan. Oh tidak, betul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat. Bu, saya siang ini mau minta waktu sebentar kepada Bu Widi karena saya kan sedang menjalankan pendidikan guru penggerak Bu. Kami sudah sampai di modul 3.1. Nah, saya akan melaksanakan sedikit wawancara bercerita tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Repaking ini, tentang keputusan-keputusan apa yang Ibu ambil selama menjabat sebagai kepala sekolah. Ibu bersedia nggih? Ya, bersedia. Nggih, Bu. Pertanyaannya hanya seputaran masalah yang ada di SD 1. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD Negeri 1 Repaking ini? Oke, dan menghadapi dilema etika atau bujukan moral harus teliti dan berhati-hati, karena dilema etika itu berhubungan dengan pengambilan keputusan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu berkaitan dengan keputusan benar melawan salah atau terkadang benar melawan benar yang harus dicermati dengan teliti. Oh, iya, berarti perlu ketelitian ya Bu. Kadang ada yang kepentingannya itu sama-sama benar, kadang ada yang benar lawan salah. Jadi kepala sekolah harus punya ketelitian di situ. Baik Ibu, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, di SD 1 Repaking ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu. Bagaimana Bu pengalaman Ibu? Tidak dipungkiri dalam mengambil keputusan di sekolah memang terkadang saya mengalami dilema. Contohnya yang terjadi di SD Negeri 1 Repaking kemarin musim kemarau, ada sekolah harus banyak airnya karena harus berburu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lainnya, tanaman juga kering. Keinginan kami dari Bu Guru maupun Pak Guru itu anak-anak membawa air dari rumah, tapi sayangnya kami semuanya juga menyadari bahwa nanti apa tidak orang tuanya terima atau tidak. Ya, akhirnya kami mengambil kesimpulan untuk mendatangkan wali murid maupun komite-komite agar kami bisa bermusyawarah untuk itu tadi membawa air. Ternyata orang tua murid juga
Akhirnya ketika ada di kamar mandi dan seterusnya semuanya bisa teratasi walaupun tidak sempurna kalau musim hujan. Kemudian Bu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam memecahkan masalah di sini? Ya, kami mengidentifikasi apa saja yang terkandung dalam masalah tersebut. Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus yang terlibat. Terus mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Menimbang adakah hukuman atau aturan yang dilanggar. Menguji apakah keputusan yang diambil berpengaruh terhadap lingkungan maupun kepentingan umum lainnya. Berarti sebelum diputuskan masalah itu berarti Ibu mengulik dulu Ya, cerita-ceritanya, ya. mengumpulkan faktanya, terus Ibu ditimbang dulu adakah aturan yang berbenturan, Ya, begitu nggih, Bu, ya, baru diambil ya, keputusannya ya, nggih. betul, Kemudian ya. Bu, pertanyaan keempat. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini adalah mengajak guru-guru untuk kompeten dan memutuskan suatu masalah. Saya merasa pengambilan keputusan lebih mudah, adil, dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Alhamdulillah. Jadi semuanya dilibatkan gitu, Ya, baik dari ya. guru, komite, atau pihak-pihak terkait dengan masalah yang terjadi. Ya. Alhamdulillah. Itu pelajaran penting loh Bu bagi kami calon guru penggerak dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Tantangannya apa? Banyak sekali tantangan. Nggih. Tantangan yang saya alami adalah keputusan yang akan saya ambil nanti berdampak buruk kepada pihak lain atau tidak. Dampaknya nggih, Bu. Dampaknya nggih. Nggih. Mungkin juga keputusan yang saya ambil tidak adil bagi pihak yang sedang punya masalah. Berarti Gitu. itu juga pertimbangan Ya, gitu. ya. Apakah keputusannya berdampak pada pihak lain atau adil atau tidak? Ternyata kepala sekolah harus punya kelebihan intuisi yang kuat di situ. Oke Bu, terima kasih. Lanjut Bu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ya, ada. Kalau kasusnya itu terlalu urgent, ini saya selesaikan saat itu juga. Oh, gitu. Ya. Tapi kalau tidak begitu urgent, ya saya berikan dalam pembinaan misalnya pada waktu upacara atau rapat mingguan atau rapat tutup bulan. Seperti itu. Oke, berarti ada pemisahan Ya. antara yang urgent maupun yang tidak urgent Ya, gitu ya Bu. Kalau ya. urgent langsung saat itu juga. Ya. Gitu. Baik Bu, lanjut. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, tentu saja. Saya biasanya memutuskan masalah setelah berdiskusi, bermusyawarah dengan guru, dengan komite, atau pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Jadi Ibu merangkul Ya, semua stakeholder yang ada di ya, SD Sakur Paking ya, ini gitu, ya. hebat sekali. Baik Ibu, dalam perbincangan kita ini tadi pembelajaran apa yang bisa kita petik bersama? Saya kan sudah belajar dari Ibu gitu. Apa Bu pembelajarannya Bu? Pembelajaran yang saya petik adalah untuk memutuskan sesuatu perlu pertimbangan dari semua pihak. Menelusuri informasi dulu dan terakhir melihat efektivitas dari suatu keputusan. Berarti semuanya ini sangat bermakna nih Bu, dari mengambil mempertimbangkan pihak, terus menelusuri informasinya, dan terakhir melihat ke efektivitas. Iya, terima kasih Ibu. Wawancara kali ini sangat menarik bagi saya, bagi kami calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang saya ambil dari Ibu Kepala Sekolah bisa kami terapkan dan kami improvisasi dengan masalah-masalah kami nantinya. Terima kasih sekali. Maaf saya mengganggu waktu Bu Widi. Siang-siang mengganggu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Analisis dan refleksi setelah melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah adalah 1.
Saat wawancara, masing-masing kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah dan tetap memegang prinsip dan nilai-nilai kebajikan. 2. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma individu lawan kelompok menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Yang ketiga, keduanya sudah menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian meskipun belum seluruhnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.